Waalaikumsalam, selamat masuk, selamat masuk. Ibu, nah ini ya yang siswa-siswa yang saya ajak untuk bimbingan kelompok kali ini. Iya iya ibu. Ini siapa? Saya ini ibu. Kan sampai dulu. Kan ini dari kelas kelima ibu. Dari mana kan kelas kelas. Iya ibu. Nanti ibu salah selamat masuk. Iya sama. Ini nama ya, ibu dan Astrid. Dari kelas mana? Kelas satu ya, satu kelas juga. Kita tunggu teman-teman yang lain juga ya. Nah, itu juga ada beberapa teman kalian kita masuk. Nah ini ya, iya bu. Dari kelas berapa nih? Dari MIPA 2 bu. MIPA 2, sendiri ada dari kelas 2. Masuk, selamat masuk. Salam. Salam. Wah, ini nanti ya dengan biasa kan dulu. Dari kelas mana lagi kalian? Dari kelas 1. Ya. Jadi sekarang kita sudah lengkap ya di sini. Ini memang sengaja mengundang kalian, jumlahnya ada 7. Saya ingin melakukan dengan motor. Tapi sebelum itu izinkan aku dulu ya untuk melakukan ini. Misalnya dari kalian yang belum terlalu kenal dulu. Jadi teman-teman ibu Sukira tidak tahu bisa dipanggil ibu Sukira. Ini di sini selaku guru yang akan membantu dalam pelaksanaan dunia kelompok pada hari ini. Untuk kita lebih mengenal jauh lagi akan ini kita mengenalkan diri satu ya. Karena mungkin dari kalian ada yang tidak mengenal dengan temannya dari kelas lain. Mulai dari Najwa. Jadi perkenalkan nama saya Nadia Biken dari kelas 1. Mungkin bisa disebutkan juga ya hobinya apa? Kalau hobi saya suka main drakor. Oh drakor. Selanjutnya. Saya dengan kelas 1 dari kelas 1. Hobi saya juga sama. Oh ya, satu genre yang ini suka. Selanjutnya, Saya ini dari kelas 2. Saya itu sama buku ya. Selanjutnya, saya itu nama saya Putri Utami. Saya Nintan Marot. oh ya, sama hobi yang sendiri. Selanjutnya, Perkenalkan nama saya Mas Sangka dari kelas 1. Saya bermasalah. oh novel. Selanjutnya, Baik, perkenalkan nama saya Fadila. Dari kelas 5 selanjutnya, Baik, perkenalkan nama saya Nurfatia, saya dipanggil dulu sama saya dari kelas 1. oh iya, satu kelas juga ya. Jadi kalian bisa saling mengingat ya satu sama lain agar tentunya dengan kelompok kita berjalan lebih maksimal lagi. Saya izin bertanya juga bagaimana kabarnya hari ini? Mulai dari Nadia dulu. Alhamdulillah bu. Apa saja kegiatannya di sekolah? Di sekolah Bu, tadi saya belajar Ibu Matematika ya. Selanjutnya, gimana kabarnya hari ini? baik Ibu. Tadi belajar sama ya? Iya benar. Ada tidak organisasi atau ekstrakurikuler yang mengikuti di sekolah? Kalau saya itu ada apa? Kamu ke Ibu. Kalau tadi sama betul, serat ya. Selanjutnya, Kalau tadi belajar juga belajar nasi Inggris. Kabarnya hari ini baik ya. Hari ini Astrid Jadi untuk perkenalan saya hari ini baik ini saya sedang program band sekali ya. Kalau nanti bagaimana? saya keluarga alhamdulillah saya baik dan saya tadi sempat belajar juga dan ini organisasi saya itu pasti Pas Indra, kalau nanti ada sini nanti belajar bahasa Indonesia ini enggak terus kalau organisasi jadi identity itu pakai oke, saya Yang hari ini baik belajar bersama dan organisasi yang banyak karena
Oh, iya. Jadi lumayan ya ada di sini atau anak sekolah di sini ada kegiatannya ya yang dilakukan di sekolah. Sebelum itu pernah tidak kalian mengikuti dengan kelompok? Kalau yang lain mungkin dengan klasikal atau dengan individual, klasikal kalau dari sini klasikal. Oh, itu ya. Ini sebenarnya dapat laporan dari beberapa mata pelajaran yang sempat belajar pasti di kelas-kelas kalian ya. Kemarin pas ujian itu masih semester, makanya kalian ini dapatnya nyontek, tapi hanya beberapa kali. Jadi di sini ibu melakukan lingkaran kelompok dengan kalian sebagai upaya pencegahan agar perilaku itu tidak terjadi lagi. Di sini anak-anak sekalian tahu ya kalau perilaku itu tidak baik. Ya tahu. Jadi setelah mendapat laporan, saya inisiatif untuk kita melakukan bimbingan seperti ini. Dan kalian tahu tidak bimbingan kelompok itu seperti apa? Kalian itu tahu ya, memang pertama kali. Jadi bimbingan kelompok itu yang saya sebutkan sebelumnya bahwa ini upaya preventif atau pencegahan dari perilaku yang adaptif atau yang tidak seharusnya terjadi dan dilakukan secara berkelompok, yaitu 2 orang atau lebih. Kita sama-sama membahas masalah yang sama, kemudian mencari solusi atau jalan keluarnya bersama. Jadi di sini Ibu ingin mengambil waktu kalian 45 menit ke depan. Apakah semuanya kosong atau free? Jadi siap ya untuk melakukan bimbingan kelompok hari ini? Siap, Ibu. Siap. Jadi karena sudah siap juga semua, kita melakukan SBM dulu ya sebagai langkah agar kita bisa lebih fokus lagi ke depannya. Jadi di sini juga ada SBM. Misalnya Ibu mengucapkan kata Ibu, kalian harus menunjuk atau memegang bagian tubuh yang Ibu sebut. Tetapi itu akan memberikan atau untuk bagian tubuh yang lain ya. Jadi kalian akan menunjuk. Jadi kalian harus fokus ya apa yang dilakukan. Jadi kita mulai saja. Siap. Hidung. Telinga. Cepat ya. Mata. Hidung. Mulut. Mata. Mulut. Telinga. Kaki. Oke. Jadi sejauh ini dapat saya lihat dia masih fokus ya, masih belum ada yang mengantuk. Jadi dapat kita mulai. Sebelum itu, kami itu juga kita berdoa seperti dulu, berdoa secara percaya masing-masing, dan saya rasa itu di sini kepercayaan kita sama. Jadi mari kita berdoa agar kita untuk kegiatan kita lebih terberkati oleh Tuhan. Baik, berdoa dulu. Berdoa. Oke, jadi langsung saja ya Ibu ingin menjelaskan sedikit dulu materi yang akan kita bahas pada bimbingan kelompok pada hari ini, yaitu perilaku nyontek. Dari kalian saya mendengar dulu nih pendapat masing-masing mengenai apa sih itu nyontek. Dari tengah dulu. Astrid, apa itu perilaku nyontek? Saya itu perilaku nyontek itu ketika kita mengerjakan sesuatu tapi dengan melihat punya orang lain. Nah, betul ya. Kita beralih ke Nuri. Menurut saya itu sama seperti Astrid yang ketika di kelas itu menyampaikan tidak. Kalau dari Nuri sendiri, Tapi jawabannya tadi sama. Kalau menyampaikan itu merupakan yang ketika kita sudah pendekatan. Ya, terus itu ya kita kayak melihat jawaban lain dari sendiri. jadi dari 3 pendapat tadi sesungguhnya sama ya pendapatnya, dan mungkin yang lain setuju dengan pendapat tersebut bahwa perilaku nyontek itu adalah perilaku tidak jujur
dengan melihat atau sebenarnya istilah lain dari nyontek itu istilah kasarnya ya, mencuri sebenarnya, melihat pekerjaan orang lain, dan ini tentu melanggar aturan ya, karena tidak murni berarti dari pikiran atau jawaban dari kita sendiri. Dan perlu kita ketahui bahwasanya ini berlaku tidak baik atau seharusnya tidak kita lakukan. Di sini kenapa sih kita harus menghindari perilaku nyontek ini? Jadi di sini ibu ada materi ya dan kita akan bahas bersama dampak yang terjadi dalam ketika kita melakukan perilaku nyontek. Yang pertama itu kurangnya rasa percaya diri. Jadi kita ketahui bahwa jika kita terbiasa untuk melakukan perilaku ini, kita akan tidak percaya lagi dengan kemampuan diri kita sendiri. Kita tidak akan percaya bahwa mungkin jawaban saya nggak salah, jadi lebih baik saya menyontek dengan kepada yang lain. Betul ya gitu. Jadi itu dampak kalau didengar memang sepele, tapi akan berdampak besar karena kita akan kehilangan rasa percaya diri kita, dan itu sangat buruk ya kalau kita sudah hilang rasa percaya diri terhadap diri sendiri. Kemudian yang kedua itu artinya kita akan bagian yang buruk, seperti ketika kita terbiasa melakukan perilaku ini, kita akan bergantung pada orang lain dan tidak bisa bertumbuh pada diri sendiri setelahnya. Kemudian perilaku nyontek ini dapat mendidik siswa atau kalian ini untuk berbohong, dan itu tidak baik sekali. Jadi dampak-dampak seperti itu perlu kita hindari agar kita tidak memiliki kepribadian yang semakin buruk. Oke, jadi di sini ibu ada video ya, mau kita analisis bersama. Jadi saya kirim ke 3 orang saja, kepada Natri, Nabila, dan Astrid. Nanti kalian menonton bersama saja sambil mempersiapkan pendapat kalian bagaimana sih penyebab dari perilaku nyontek yang ada dalam video, kemudian dampaknya, dan bagaimana perilaku nyontek yang ditunjukkan dalam video itu. Saya kirimkan dulu ya.
ya. Jadi setelah kalian menonton video pendek ya, saya ingin bertanya dari kalian dulu. Video itu perilaku menyontek atau saya penyebabnya ya, penyebab siswa ini melakukan menyontek di video tersebut itu apa penyebabnya? Tadi yang saya makan itu penyebabnya tidak dijelaskan secara khusus, tapi mungkin dia tidak belajar karena ini mengikuti ujian ibu dia meminta jawaban dari kelas lain dulu. Dan dampaknya itu dari pelakunya tadi itu dia bisa mendapatkan sanksi sosial juga teman-temannya, bisa seperti jujur, daring. Oke. Saya dari sisi sini, Kak Indun, mungkin ada pendapat lain selain dari pendapat Kak Indun tadi di dalam video itu penyebab dan dampaknya itu seperti apa sih? Kalau dari sisi dulu kurang lebih sama seperti dia, yaitu penyebabnya mendapatkan sanksi sosial seperti apa yang dikatakan oleh teman-temannya, tidak jujur, dan mungkin juga akan berakibat akan di-DO dari universitasnya, dan tentunya akan berdampak pada diri sendiri. Ya, betul sekali ya. Jadi di situ ada beberapa kata-kata yang terpikir di pikiran sang siswa itu ketika ia melakukan perilaku tersebut, dan itu salah satu dampaknya ya, akan banyak teman yang memusuhinya. Kemudian yang terpenting itu prestasi akademiknya akan menurun ketika ia tidak bisa berharap lagi dengan orang lain karena dirinya sendiri dia tidak percaya dengan jawaban yang akan dia tulis di dalam jawabannya ketika tidak ada orang lain. Jadi itu ya, hilangnya rasa kepercayaan diri yang sempat saya jelaskan tadi. Banyak sekali dampak buruk yang terjadi ketika tidak mampu mengerjakan sesuatu secara mandiri. Kemudian di sini saya lanjut dulu ya mengenai materi saya tadi, yaitu hal atau upaya apa yang dapat dilakukan untuk menghindari perilaku ini. Jadi kalian bisa mengamati bersama-sama apa yang bisa kalian lakukan untuk menghindari perilaku maladaptif tersebut. Yang pertama yaitu kalian harus membangkitkan rasa percaya diri atau self efficacy dari kalian sendiri. Nah, di sini kalian membangkitkan rasa percaya diri dengan mengurangi perilaku tersebut. Belajar sebelum ujian dimulai atau beberapa hari sebelumnya, dan menguasai materi yang akan diujiankan atau dilatihankan agar kalian tidak berharap lagi kepada orang lain dan dapat mengembangkan rasa percaya kalian terhadap diri sendiri. Kemudian yang kedua itu kalian bisa arahkan self concept ke arah yang lebih proporsional. Siswa yang memiliki konsep diri yang positif berarti dia sudah mampu mengenal diri sendiri dan potensi-potensi yang dapat dikembangkan baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Jadi kalian bisa meningkatkan konsep diri kalian seperti bagaimana sih seharusnya saya ketika ini menghadapi ujian agar nantinya saya tidak melakukan perilaku ini dan tidak terdesak ketika ujian itu berlangsung. Kemudian yang terakhir itu biasakan untuk berpikir lebih realistis dan tidak ambisius. Ambisius itu penting ya anak-anak sekalian, tapi ketika harus terlalu sempurna atau segala sesuatu yang kalian lakukan itu harus sempurna sehingga kalian terpaksa menyontek, itu juga tidak bagus. Jadi berikan jawaban kalian sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan apa yang telah kalian persiapkan sebelumnya. Di sini juga karena minggu depan kita ingin ujian akhir semester ya, ibu ingin menerapkan teknik yaitu kontrak perilaku. Jadi di sini kita menyepakati bersama-sama kontrak perilaku kalian, dan saya sebagai konselor akan mengamati perilaku kalian beberapa minggu ke depan, apakah perilaku ini masih terjadi atau tidak, dan ketika masih terjadi ibu akan memberikan punishment atau hukuman ya, dan sebaliknya ketika kalian mampu mengurangi perilaku tersebut atau bahkan tidak melakukannya, ibu akan memberikan reinforcement atau reward. Oke. Jadi di sini pernah mendengar kata reward sebelumnya? Belum. Oke. Sambil kita diskusi
penasaran ya, kalian biasa kalau mampu mencapai sesuatu yang atau tujuan kalian berikan reward kepada diri sendiri tidak? Oke, contoh reward yang kalian berikan ke diri sendiri itu apa? Kalau saya biasanya dengan membacakan diri saya sendiri itu kayak kasih waktu luang gitu, istirahat atau pergi beli sesuatu yang ingin senang dengan es krim. Baik. Kalau dari Nadia sendiri self reward itu seperti apa? Kurang lebih sama misal kayak sudah kayak mencapai sesuatu yang saya inginkan, biasanya juga saya akan memberikan hadiah kecil seperti es krim yang benar buat siang. Kurang lebih sama ya, beli es krim self reward. Kalau dari Nadia sendiri bagaimana? Saya mulai lebih sama dengan teman-teman. Jadi saya memanjakan diri Bu dengan belanja, berbagi. Kalau saya sendiri bagaimana? Kalau saya dulu merasa mencapai suatu hal yang saya inginkan, saya memberikan waktu luang untuk saya nonton dan juga jajan dan jalan-jalan. Kalau dari kamu, Sama seperti jawaban teman-teman seperti mungkin saya lain bioskop, mungkin novel-novel anak dia sendiri bagaimana? Kalau untuk saya itu kurang lebih sama dengan teman-teman yang lain. Biasa saya kayak memanjakan diri dengan es krim, cerita barang-barang Kalau saya sendiri Bu, saya memberikan diri sendiri itu, misalnya saya punya ini tempat-tempat yang saya sukai. Oh iya, jadi kurang lebih hampir sama ya self reward itu kalau tidak beli sesuatu yang diinginkan itu kurang lebih ya. Jadi di sini Ibu akan membuat kontrak perilaku. Saya dengan kalian ini membuat kontrak bersama yang nantinya akan kalian sepakat bersama dan akan dilakukan. Kalau misal kalian melanggar atau tidak mau melakukannya, akan ada punishment. Punishment itu hukuman ya. Nanti hukumannya akan tertera pada kontrak perilaku. Begitupun dengan self rewardnya. Jadi untuk self reward kontrak perilakunya di sini saya menulis beberapa poin. Yang pertama itu karena kan minggu depan sudah ujian ya. Jadi setelah ujian saya akan melihat atau menanyakan kepada guru mata pelajaran atau guru pengawas yang mengawasi tentang kelas kalian. Ketika kalian didapati menyontek, kita akan berkumpul kembali di sini dan akan memberikan punishment. Punishment itu apa? Nanti saya akan menyuruh kalian untuk mencatat hal-hal penyebab kalian melakukan perilaku nyontek tersebut. Oke, jadi beberapa penyebabnya dan ini tugas ya untuk kalian sebagai punishment-nya. Kemudian self reward-nya saya akan memberikan kalian masing-masing coklat. Kalau misal kalian mampu untuk selama ujian akhir semester nanti itu tidak melakukan perilaku tersebut sama sekali. Oke, setuju ya? Setuju. Oke. Di sini saya ingin bertanya dulu nih, mungkin agak kelewat ya. Seharusnya saya tanyakan di awal tadi. Apa sih yang menyebabkan kalian menyontek pas ujian yang semester kemarin? Dari ini coba. Kalau saya sendiri Bu, saya menyontek karena saya ingin mendapatkan nilai yang bagus Bu. Betul ya, yang saya sebutkan tadi bahwa ingin segala sesuatunya itu sempurna. Jadi yang hasil menyontek jawaban teman yang lain. Kalau anak kecil sendiri, belajar ya. Astagfirullah. Kemudian emang Saya fokus di pelajaran dengan belajar. tidak ada persiapan yang menghadap ujian. Astrid, Kalau saya tuh menyontek mungkin karena saya sudah belajar, tapi saya ragu atas jawaban saya, jadi saya harus menjelaskan yang lain. itu juga salah satu contoh kurangnya rasa percaya diri terhadap diri sendiri, kurang percaya terhadap jawaban sendiri ya. Kalau Nadia sendiri bagaimana? Sama Bu Untuk mendapatkan kebaikan. Kalau yang terbaik ya. Kalau Nadia, sama Mungkin karena kurang persiapan, jadi ya karena juga nilai yang bagus, jadi dan dia Sebenarnya saya belajar tapi ada beberapa soal yang tidak tahu yang mungkin saya paham, saya
mendapatkan nilai yang bagus itu. Oh iya, betul. Kalau dari dampaknya sendiri kali kita diskusikan ya, coba kalian pikir apa sih dampak terburuk ketika kalian melakukan hal tersebut? Selain karena mungkin ada ketahuan dan nilai kalian jelek, apakah ada dampak tersendiri bagi diri kalian ketika harus melakukan perilaku tersebut? Dari Kak Ian coba. Mungkin ya itu kekurangan nanti dampaknya ke diri saya, kurang percaya diri Bu, jadi akibatnya karena terbiasa sering menyontek itu, jadi mungkin kebiasaan itu bisa terus menerus, jadi minimalisir. Kalau dari itu saya juga karena sering menyontek, jadi sebenarnya mau menjawab soal tidak percaya dengan diri Sama yang seperti yang saya katakan tadi, mungkin dari seluruh hal yang lain seperti itu. Dan apakah menurut kalian jika kalian melakukan hal ini terus menerus akan berdampak ke prestasi akademik kalian? Berdampak ya, dan itu sangat buruk. Jadi mari kita bersama-sama kemudian di sini untuk mengurangi atau tidak melakukan hal seperti itu lagi ya. Dan itu juga sudah tertera dalam perilaku kita. Saya evaluasi nantinya bagaimana perkembangan kalian setelah melakukan ini. Ini juga sudah hampir 40 menit ya, 45 menit ya bimbingan kita hari ini dilakukan. Jadi kita sudah berada di akhir kegiatan. Saya ingin mengevaluasi dulu bagaimana sih tanggapan kalian setelah dari bimbingan ini. Apakah masih ada keinginan untuk menyontek ke depannya, atau sudah berkurang atau bahkan tidak ingin menyontek lagi karena sudah tahu dampaknya seperti apa? Dari yang coba. Kalau saya itu mungkin tidak akan menyontek lagi, karena setelah pertemuan dengan ini saya merasa ternyata kalau perilaku menyontek itu berdampak pada diri saya sendiri. Ya, betul sekali ya. Kalau dari Astrid, saya juga merasa begitu setelah tadi Ibu memberikan tadi soal menyontek ini, saya sadar bahwa jika saya tidak percaya dengan jawaban saya sendiri, saya dampaknya itu akan membuat saya sulit untuk mengambil keputusan. ya betul sekali ya. Coba kita beralih ke Nabila, bagaimana perasaannya setelah dari bimbingan kelompok ini? Perasaan saya kayak tidak ingin menyontek, kayak saya dampak terutama untuk diri saya sendiri, tidak percaya diri, itu juga kayak tergantungnya dengan diri sendiri. Betul sekali ya. Jadi saya rasa kalian sudah memahami dampak dari perilaku ini. Jadi mari kita sama-sama untuk mengurangi perilaku tersebut. Dan ini untuk tindak lanjutnya, karena saya ini ingin mengevaluasi ya bagaimana perkembangan kalian setelah bimbingan kelompok hari ini. Jadi 2 minggu ke depan setelah ujian akhir semester, kita menyempatkan ya di waktu seperti ini, di hari yang seperti ini, untuk melakukan bimbingan kelompok lagi. Nanti saya konfirmasi ke kalian apakah masih di ruangan seperti ini, ataukah di ruangan yang lain, ataukah di luar ruangan. Nanti kita melakukan bimbingan kelompok. Jadi karena sudah 45 menit juga, mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah ya, karena kegiatan kita berjalan lancar dan semuanya saya rasa ada perkembangan ya setelah dari sini. Jadi karena kita sudah berada di akhir kegiatan, jadi ini ya untuk kontrak perilakunya saya nanti print karena masih dalam bentuk waktu sini, nanti saya print, nanti kita tanda tangan bersama. Karena saya rasa tadi sudah setuju semua ya tentang kontrak perilakunya. Dan selanjutnya ini adalah LKPD atau lembaga kerja peserta didik yang ingin memberikan ke kalian bagaimana pemahaman kalian setelah dari bimbingan kelompok ini. Ini sekitar materi yang saya bawakan tadi saja ya. Silahkan diisi. Diisi juga ya sedikit kegiatan. Nanti ya setelah dari sini yang kita bentuk kalian bisa isi.
Oh iya. Sambil juga saya akan bagikan link. Ini ke kalian, ini link evaluasi proses bagaimana kalian proses dengan kelompok pada hari ini. Kurang lebih seperti itu ya. Dan satu kali lagi saya apresiasi kepada kalian semua karena telah menyempatkan dirinya untuk hadir ya dengan kelompok pada hari ini, dan saya rasa ini ada nanti pengaruhnya ke kalian semua, akan ada perkembangan insya Allah ya. Jadi baik, kalau seperti itu kita tetap semangat dulu nih untuk mengakhiri kegiatan kita. Tahu kan ya semangat? Coba kita tahu semangat, semangat, semangat. Oke, satu kali lagi ya, semangat. Oke, 1, 2, 3, tepuk semangat, semangat, semangat. Kegiatan semester nanti semoga hasilnya memuaskan tanpa menyuntik. Amin. Baik, yang sudah kegiatan kita pada hari ini, ucapkan sekian terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.